Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pelaku pencurian spesialis bobol bengkel mobil diringkus polisi. Antisipasi tawuran dan balap liar, belasan remaja ditangkap anggota Satpol PP Padang. Seorang yatim piatu jadi jemaah haji termuda di Dharmasraya. Warga Aur Malintang, Padang Pariaman kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan. Kali ini seorang perempuan tewas karena dibacok. Pembunuhan ini diakibatkan sengketa tanah pusaka karena antara korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga. Korban yang bernama Rosmita dan berusia 64 tahun tersungkur di ruas Jalan Raya Aur Malintang pada Senin pagi. Korban kemudian dibawa petugas ke puskesmas terdekat. Sementara tersangka Ali Umar tak kuasa menahan tangisnya karena menyesali perbuatannya. Usai membacok, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Aur Malintang. Polisi kemudian membawa pelaku ke Mapores Pariaman guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus yang menghebohkan ini berawal dari sengketa lahan pusaka di antara korban dan tersangka yang masih mempunyai hubungan keluarga. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka melarang korban menjual tanah pusaka. Namun korban menolak dan terjadilah percekcokan. Hingga pelaku gelap mata dan membacok korban hingga tewas. Tersangka ini yang masih ada hubungan keluarga dengan korban melarang korban untuk menjual tanah kaum, tanah pusaka tinggi, sehingga terjadi cekcok mulut dan korban pada saat itu akan mencakar tersangka ini. Pada saat itu tersangka sedang memegang parang sehingga tersangka mengayunkan parang itu ke leher atau membacok leher korban. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Upaya Andre untuk kabur dari kejaran polisi di Lubuk Begalung, Padang, Minggu malam gagal. Pencuri alat-alat bengkel mobil ini tersungkur di tanah karena kakinya ditembak petugas. Saat digeledah di dalam mobil yang dipakai pelaku, polisi menemukan sejumlah mesin mobil serta peralatan bengkel yang diduga hasil curian. Selain itu, petugas juga menemukan sebilah senjata tajam jenis golok yang disimpan di kursi depan mobil tersebut. Hebatnya, untuk beraksi, pelaku menyewa sebuah mobil minibus yang akan mengangkut barang-barang hasil curiannya tersebut. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah beraksi di 5 lokasi di wilayah Kota Padang, Solo, Pariaman, Padang Pariaman, dan Pasaman. Pelaku sempat berusaha melarikan diri dan melawan petugas. Modus kejahatannya merental sebuah mobil dan berkunjung atau memantau bengkel-bengkel yang pada malam hari yang lengah atau yang tidak dijaga oleh pemiliknya. Yang bersangkutan masuk dan mengambil barang-barang berharga di dalam bengkel mobil tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Mendapatkan laporan warga akan adanya tawuran dan balap liar, sejumlah petugas dari Satpol PP Padang bergerak cepat ke lokasi
di daerah bypass, pinggiran kota Padang. Lokasi ini kerap dijadikan ajang balap liar dan tawuran, karena lokasinya yang jauh dari pusat kota dan permukiman. Awalnya, para remaja tersebut bersikap santai saja saat mengetahui kedatangan polisi Pamong Praja. Namun mereka kaget ketika petugas menangkap mereka satu persatu. Bahkan beberapa dari mereka yang mencoba kabur berhasil ditangkap petugas. Tak hanya itu, petugas juga menangkap sepeda motor yang dikendarai para remaja karena tak satu pun dari mereka yang mempunyai surat izin mengemudi. Karena mereka baru berusia 12 hingga 15 tahun. Para remaja dan sepeda motornya dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diproses lebih lanjut. Kendaraan mereka ditahan di Mapolresta Padang dan baru bisa dilepaskan polisi jika telah mengikuti sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Padang dan membayar sejumlah denda ke negara. Selain itu, para orang tua remaja tersebut harus menjemput anaknya ke Mapolresta Padang. Kami bersama dengan rekan-rekan tim yang dari Mapolres Satuan Polisi Pamong Praja langsung bergerak menuju ke lokasi untuk memastikan adanya aksi atau indikasi bahwasanya mereka akan melakukan balap liar. Terdapat 15 orang yang menggunakan motor dan kita menggunakan armada dari Satpol PP Kota Padang langsung mengamankan dan berkoordinasi dengan pihak dari Polresta untuk membawa langsung ke kantor Polresta Padang. Razia cipta kondisi akan terus rutin digelar petugas di sejumlah lokasi yang rawan terjadinya tawuran dan balap liar remaja. Razia bukan saja oleh polisi, namun anggota Satpol PP juga ikut membantu menjaga ketentraman warga. Hasilnya akan efektif jika para orang tua juga bijak dan selalu mengawasi anaknya. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pemuda berusia 19 tahun saat ini tercatat sebagai jemaah haji termuda asal Dharmasraya. Dia menggantikan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Naufal Mahdiah tinggal seorang diri di Jorong Beringin Sakti, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh. 12 tahun silam, ayah Naufal, Tarmizi, dan ibunya, Jufriyanti, telah mendaftarkan diri menjadi jemaah calon haji Dharmasraya. Naufal Mahdiah anak sematawayang. Tidak ada saudara yang hidup dan tinggal bersamanya di rumah peninggalan almarhum orang tuanya. Saat ini, Naufal Mahdiah berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Padang. Ya benar Mas, saya anak yatim piatu. Kedua orang tua saya dijadwalkan berangkat haji tahun ini. Tetapi Allah berkehendak lain. Orang tua saya meninggal dunia beberapa tahun lalu akibat sakit. Dan di tahun ini insya Allah saya akan menggantikan kedua orang tua untuk pergi haji. Di mata tetangganya, Naufal Mahdiah adalah anak yang baik dan rajin mengikuti kegiatan masyarakat di kampungnya. Untuk kesehariannya Naufal ini anak yang baik, mempunyai sifat kepribadian yang baik, sama lingkungan, sama teman, sama tokoh masyarakat dan agama dia sangat baik. Maka itu para tokoh dan tetangga kerabat lingkungan dia memberikan kemasukan atau nasihat untuk Naufal agar bisa menggantikan posisi orang tuanya untuk hijrah ke Tanah Suci untuk haji itu. Menurut data dari kantor Kemenak Dharmasraya, jemaah haji Dharmasraya berjumlah 228 orang. Dan salah satu jemaahnya adalah Naufal Mahdiah, jemaah calon haji termuda dari Kabupaten Dharmasraya. Benar bahwasanya ada jemaah haji kita yang termuda di Kabupaten Dharmasraya bernama Naufal yang berumur lebih kurang 19 tahun. Dan alhamdulillah dengan semangat beliau, walaupun beliau adalah seorang mahasiswa yang sudah ditinggal oleh bapaknya, ditinggal oleh ibunya, tapi semangatnya untuk beribadah tetap karena ini adalah panggilan Allah. Naufal dan jemaah haji Dharmasraya tergabung dalam kloter 13 dan berangkat pada tanggal 17 Juni mendatang.
Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.